Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita kali ini. Langsung aja ya ke topik utama. Jadi, Bank Sentral Amerika, The Fed, baru aja nih mutusin buat potong suku bunga acuan. Turun 25 basis poin, jadi sekarang rentangnya di 3,75% sampai 4,00%. Kedengerannya bagus ya, tapi tunggu dulu. Kayaknya ceritanya nggak sesimpel itu kalau kita lihat dari materi yang Anda siapin ini. Oke, jadi ada pemangkasan suku bunga nih. Kesannya dovish ya, melonggarkan gitu. Tujuannya sih katanya buat nopang pasar kerja di AS yang lagi agak melemah. Apalagi mereka kan lagi susah dapat data akurat gara-gara government shutdown kemarin. Tapi, nah ini dia. Di saat yang sama, kok sinyalnya malah bikin bingung ya? Betul sekali. Justru itu yang menarik ya. Kontrasnya itu loh. Di satu sisi, tindakannya dovish, potong suku bunga. Tapi di sisi lain, si ketua The Fed, Jerome Powell, malah ngasih panduan ke depan yang nadanya hawkish. Cenderung ngetatin kita. Dia bilang eksplisit loh, jangan terlalu berharap ada pemotongan lagi Desember nanti. Dibilang, bukan kepastian. Wah, Bahkan hasil voting internalnya aja 10 lawan 2. Itu kan nunjukin ada keraguan juga di dalam The Fed sendiri sebenarnya. iya juga ya. Ditambah lagi ada kejutan lain kan, yang agak dovish juga. Katanya program quantitative tightening atau QT itu mau dihentikan mulai 1 Desember. Itu kan program penyusutan neraca The Fed ya, yang harusnya bisa nambah likuiditas. Jadi ini gimana ya? Kayak pemangkasan tapi kok ngomongnya hawkish. Bingung juga ya? Nah, itu dia istilahnya pemangkasan hawkish. Tindakannya longgar, tapi komunikasinya hati-hati banget. Dan ini nih poin penting buat Anda semua yang dengerin. Reaksi pasar yang paling kelihatan, menurut catatan Anda, itu indeks dolar AS atau DXY langsung loncat 0,5%. Penguatan dolar ini jadi penting banget. Kenapa tuh jadi penting? Ya, karena ini langsung nyambung ke nilai tukar rupiah kita. Dan juga biaya transaksi internasional buat Indonesia. Jadi misi kita di Deep Dive kali ini, kita mau bedah nih, gimana manuver The Fed yang ruwet ini, terutama gara-gara dolar yang menguat. Efeknya ke pasar modal kita, ke rupiah, sama ke emiten-emiten tertentu di sini. Semuanya berdasarkan analisis yang Anda kumpulkan ini. Oke. Jadi dolar menguat, artinya rupiah kita cenderung melemah ya. Kalau gitu secara praktis artinya biaya impor jadi naik dong. Terus beban utang perusahaan yang pakai dolar AS juga jadi bengkak. Wah, ada resiko inflasi juga berarti ya dari barang impor. Kedengarannya agak nekan nih. Betul, itu tekanannya. Tapi analisis Anda nunjukin ini kayak pedang bermata dua gitu. Ada juga sektor yang justru diuntungkan loh dari kondisi ini. Contohnya, para eksportir yang pendapatannya itu dalam dolar AS. Kayak perusahaan batubara, misalnya Adero atau Bumi gitu. Atau CPO kayak AALI. Nah, buat mereka, pelemahan rupiah ini malah bagus. Oh iya? Kok bisa? Ya karena pendapatan mereka kan dalam dolar. Pas dikonversi ke rupiah, nilainya jadi lebih gede. Ini menarik sih. Sementara mungkin pasar global lagi cemas, perlambatan penguat IS, penguatan dolar ini malah bisa jadi bantalan buat eksportir komoditas kita. Menarik banget itu. Lalu kalau gitu, siapa dong yang paling kena dampaknya menurut materi ini? Sektor mana yang perlu kita waspadai nih? Nah, analisis Anda ini nyorot beberapa sektor. Pertama, telekomunikasi. Kayak XL, ISAT gitu disebut rentan. Kenapa? Karena utang sama belanja modal atau capex mereka itu banyak dalam dolar. Terus, ada juga sektor barang konsumsi, kayak MUR sama farmasi, KLBF misalnya. Mereka kan banyak bergantung sama bahan baku impor ya. Kalau dolar naik, ya biaya produksinya otomatis ikut naik. Oke, telco, konsumsi, farmasi. Ada lagi? Ada, sektor properti juga disebut sangat sensitif, kayak MDLN, ASR, LPKR. Mereka ini umumnya punya utang dalam dolar AS yang lumayan gede. Contoh lain nih, dari data Anda, ICBP di sektor barang konsumsi itu punya exposure obligasi dolar yang setara 41 triliun lebih. Gede banget kan? Belum lagi kalau di properti, biaya bahan baku impor kayak baja gitu juga bisa naik. Ini bisa jadi tekanan double buat margin mereka. Hati-hati, jadi value trap. Kelihatannya murah sahamnya, tapi fundamentalnya lagi berat.
Wah, iya iya. Tapi ada yang agak aneh nggak sih? Dari data Anda kan kelihatan IHSG kita, pasar saham, malah sempat naik ya, 0,91% pasca pengumuman The Fed. Katanya didorong asing beli banyak, terutama saham bank kayak BBCA, BMRI. Kok bisa beda gitu reaksinya? Pasar saham naik, tapi rupiahnya katanya tertekan. Gimana tuh? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Jelas banget ada divergensi di sini. Pasar saham responsnya positif, tapi pasar mata uang, rupiah kita, negatif. Mungkin investor asing itu ngelihat bank-bank besar kita sebagai safe haven. Tempat aman gitu ya? Iya, tempat berlindung yang dianggap lebih aman pas pasar lagi nggak pasti kayak gini. Atau bisa juga mereka spekulasi, bertaruh gitu, sama dampak positif jangka panjang dari berhentinya QT tadi. Kan nambah likuiditas global. Tapi informasi yang Anda kumpulkan ini ngegasin banget. Tekanan dari dolar yang kuat itu resiko nyata. Dan langsung terasa sekarang. Ini yang perlu Anda perhatikan banget. Oke, jadi kalau ditarik simpulan nih dari semua ini gimana? Situasinya rumit banget ya. Sinyalnya campur aduk. Ada potensi bagus dari kebijakan The Fed yang sedikit lebih longgar, plus QT berhenti. Tapi di sisi lain, ada awan gelap dari dolar AS yang lagi kuat ini. Setidaknya buat jangka pendek. Iya, kompleks. Jadi secara strategis nih, berdasarkan analisis yang Anda pegang ini, kayaknya ada kecenderungan buat lebih ngelirik sektor yang untung dari rupiah lemah. Ya kayak eksportir komoditas tadi. Sebaliknya, perlu lebih waspada sama sektor yang utang dolarnya gede atau biaya impornya besar. Properti telekomunikasi tadi ya, beberapa barang konsumsi juga. Betul. Nah, perbankan yang kualitasnya bagus mungkin bisa jadi pilihan yang lebih defensif di tengah ketidakpastian ini. Sip-sip, tentu kita perlu pantau terus ya. Gimana nanti respons Bank Indonesia kita, terus apalagi yang bakal terjadi di pertemuan The Fed Desember nanti, dan yang paling penting ya, gimana pergerakan nilai tukar rupiah kita ke depan. Nah, sebagai pemikiran penutup aja nih buat Anda, coba pikirin deh. Selain kita cuma nunggu langkah bank sentral, gimana sih sebenarnya perusahaan-perusahaan Indonesia ini ngelola risiko mata uang mereka secara proaktif? Ada nggak caranya? Dan nanti pas Anda lihat laporan keuangan mereka, coba cari deh, sinyal apa lagi selain cuma jumlah utang dolar? Apa ya yang bisa ngasih petunjuk soal ketahanan mereka? Misalnya, mereka ngelakuin lindung nilai atau hedging nggak? Seberapa efektif? Nah, itu sesuatu buat Anda eksplorasi lebih jauh lagi.